justru hasilkan catatan waktu tercepat di sesi praktis 1 pada hari Jumat. The Little Samurai sudah gantung helm sejak tahun 2018. Sepanjang karirnya, ia begitu loyal pada pabrikan Honda. Naik ke pentas MotoGP pada tahun 2006, Dani hanya mengenal satu tim saja. Terhitung 13 tahun ia mengabdi pada Repsol Honda Team. Namun, pasca pensiun, Pedrosa putuskan pindah haluan dengan bergabung ke pabrikan Austria KTM sebagai test rider. Kehadiran Pedrosa memiliki peranan penting dalam pengembangan motor KTM RC16. Seperti apa peran dan kontribusi test rider bagi kancah balap MotoGP? Apakah benar Pedrosa merupakan test rider idaman dambaan di garasi tiap pabrikan? Kita ulas selengkapnya bersama Joni Lono Mulia. Yes, GP Mania, sesuai janji Feni tadi kita akan bahas lagi lebih jauh mengenai Dani Pedrosa. Tapi mungkin GP Mania bertanya-tanya, kan saat ini Dani Pedrosa turun sebagai pebalap wildcard. Tapi ada juga mungkin yang baru di musim ini menyaksikan MotoGP dan kurang paham apa sih yang dimaksud dengan pebalap wildcard. Ya. Bedanya apa dengan replacement rider? Bedanya apa dengan test rider? Nah, akan dijawab semua pertanyaan GP Mania tersebut bukan sama Feni tentunya karena Mas Joni yang harus jawab ini nih, Mas Joni. Jadi kalau namanya test rider ini dipastikan bahwa dia pembalap yang fungsinya itu melakukan riset pengembangan motor MotoGP. Nah, kenapa Dani Pedrosa dipilih? Karena memang dari sejak awal kehadiran Pedrosa di MotoGP, dia yang mulai mengembangkan motor Honda RC212V. Yang waktu itu bentuknya lebih slim, simple dengan postur tubuh Dani Pedrosa. Nah, test rider ini tugasnya makin berkembang. Nggak cuma hanya mengembangkan motor, tapi juga dia harus mengetahui istilahnya suasana bagaimana hektiknya saat balapan. Makanya untuk bisa memadupadankan antara apa yang dipengenin pembalap dengan motornya, si test rider ini diikutkan untuk balapan. Nah, karena test rider ini hanya bisa tidak tampil full, maka menggunakan jatah wildcard. Wildcard ini adalah tahun ini itu ada 5 kali jatah buat si tim pabrikan, dan itu terserah si tim pabrikan mau menggunakan test rider atau enggak. Nah, kebetulan Dani Pedrosa di Jerez ini ditugaskan menjadi wildcard untuk mengembangkan motor yang sebenarnya tanda petik itu lagi dikembangkan oleh KTM yang dengan varian yang istilahnya riset aerodinamika. Itu wildcard. Nah, replacement rider ini adalah sebenarnya ada aturan ya quote unquote ini antara tim dengan Dorna. Ini kalau sampai kejadian si pembalap inti atau reguler mengalami cedera. Biasanya kalau cederanya lebih dari 3 putaran. Nah, kalau sampai 3 putaran tidak ada yang menggantikan, berarti slotnya sepi dong. Mestinya total tahun ini kan misalnya 22 pembalap. Katakanlah ya 2 pembalap cedera, terus gak ada replacement rider, hanya 20. Nah, ketimbang tidak rame, makanya diharuskan ada replacement rider. Replacement rider ini tidak serta-merta harus test rider. Bisa tim pembalap lainnya, seperti saat ya di Jerez ini Iker Lecuona. Dia sebenarnya bukan test rider tapi dia pembalap World Superbike tapi masih under kontrak HRC. Benar. Nah, ini kita akan lihat juga balik ke Pedrosa bahwa Pedrosa ini ya boleh dibilang jadi nambahin pembalap KTM nih di Jerez ini. Itu bahkan kalau kita melihat Pedrosa ini melesat sendiri dengan menggunakan motor yang berbeda. Yang berbeda sebenarnya adalah beberapa komponennya tepatnya. Betul. Nah, jadi kenapa dia ini diberikan komponen yang berbeda? Karena memang tadi kan sudah dikatakan juga ya sama Mas Joni bahwa inilah yang ingin diimprove lagi oleh KTM. Jadi apakah ini memberikan indikasi bahwa nantinya motor KTM itu komponennya akan ditambahin dengan yang digunakan Dani Pedrosa ini? Itu. Jadi kalau kita melihat bahwa KTM kan kemarin kalau sukses berarti? Kalau sukses, pasti ini akan menjadi di paket di ronde-ronde berikutnya. Karena Jerez ini kan boleh dikatakan sirkuit yang istilahnya cukup variatif. Ada tikungan kencang, ada tikungan pelan. Ini agak mewakili dengan sirkuit-sirkuit yang ada nanti di ronde Eropa khususnya. Nah, kalau kita lihat KTM ini udah mulai istilahnya agak sedikit memfokuskan ke pengembangan yang baru, yaitu di bagian aerodinamika. Makanya dia sempat menggandeng Red Bull F1 Technology untuk sektor
aerodinamika tersebut. Iya, dan kita lihat bagaimana kalau pamannya bedanya antara motor Pedrosa dengan Breitbinder dan juga Jack Miller adalah di air intake-nya. Itu agak sedikit istilahnya agak ada renggangan. Kemudian kalau kita melihat juga antara di istilahnya spoiler belakang, di sayap belakangnya itu kalau pamannya Jack Miller dan Binder itu agak sedikit seperti segitiga. Ini kalau pamannya Pedrosa itu segi empat. Segi empat, Terus di bagian undercowl atau di tutup bodinya itu kalau umpamanya Jack Miller dan juga Breitbinder itu menggunakan downwash duct yang seperti rajimnya di motor Ducati, tapi yang di Pedrosa itu malah kebalikannya, mirip dengan Aprilia yang kayak istilahnya kayak haluan kapal yang begitu condong ke depan. Dan saya rasa kemudian juga ini ya pelajaran buat KTM bahwa ya Pedrosa ini punya kemampuan untuk mengembangkan motor dan ini sudah dibuktikan oleh pembalap-pembalap yang di KTM sebelumnya. Iya, memang iya, tentu saja, dan juga bagaimana kecerdasan dia sebagai seorang pembalap ini juga sebelumnya yang diinginkan oleh KTM dan terbukti juga dari hasil yang bisa kita lihat sejauh free practice, sejauh practice dan juga kualifikasi. Dan sprint race juga kemarin cukup bagus. Kalau seandainya tidak ada bendera merah, mungkin dia bisa lebih maju ke depan. Jangan-jangan tiga-tiganya KTM ya. Waduh, itu ngarep ya namanya ya. Tapi kalau kita membahas mengenai wildcard rider lainnya, yaitu ada Stefan Bradl juga, yaitu itu dia ini HRC, benar Honda, dan juga katanya di sini dia sudah di-booking terlebih dahulu untuk menjadi wildcard rider. Itu dia kenapa dia tidak menjadi replacement ridernya Marc Marquez, karena di seri sebelumnya yaitu di Kota dia ini justru menjadi replacement ridernya Marc Marquez. Karena lagi-lagi bahwa Honda pun sekarang itu lagi melakukan pengembangan motor. Makanya pada saat sebelum kemarin Kota itu ada tes private di Jerez juga. Bradl melakukan pengembangan motor yang istilahnya tanda petik sempat menggunakan yang ramai disebut-sebut itu menggunakan sasis dari Kalex. Tapi itu kan anehnya dia mengatakan saya tidak menerima tuh sasis Kalex tersebut. Betul. Ini ya artinya bahwa kita melihat bahwa Honda juga butuh istilahnya uji coba langsung. Apa yang dicoba oleh Breitbinder di Jerez, ingin tahu bagaimana performa di saat balapan. Makanya di saat kemarin sebenarnya kan harapannya Marquez tampil di Jerez ini, cuma karena satu dan lain hal akhirnya harus absen, makanya tidak bisa digantikan oleh Stefan Bradl, tapi masuklah Iker Lecuona. Nah, ternyata seperti itu. Nanti ya kita akan bahas mengenai hal tersebut. Tapi selain itu masih ada test rider lainnya juga yang cukup lama sekali. Saya nggak tahu apakah ini jangan-jangan test rider terlama yang dimiliki oleh Ducati, yaitu Michele Pirro. 13 tahun, dari 2013 tepatnya. Dan bahkan ya ini sebenarnya sempat disinggung oleh Valentino Rossi saat masih menjadi test rider. Yamaha harus punya test rider untuk mengembangkan motor karena ya berjalan dengan musim, kemudian aturan makin ketat. Jadi benar-benar peran test rider itu penting untuk dihadirkan. Makanya Yamaha sekarang mengkontrak Cal Crutchlow. Wah, ini sayang sekali ya, sebenarnya masih banyak sekali yang Feni pengen bahas nih. Tadi yang sempat disinggung adalah Cal Crutchlow dan juga masih ada beberapa pebalap-pebalap lainnya, test rider lainnya. Tapi sekarang kita harus jeda dulu dan kita akan kembali setelah yang berikut ini.